Oppo Indonesia merilis ulang Oppo A53. Jika rilisan 2020 punya konfigurasi memori 4GB RAM dengan internal 64GB, model yang baru ini punya RAM 4GB plus memori internal 128GB. Penyuntikan memori internal lebih besar bukan cuma membuat ruang simpannya makin lapang. Namun, model ini juga kebagian fitur RAM+. Fitur tersebut diklaim mampu mengurangi waktu jeda saat Anda membuka game atau aplikasi. Spesifikasi lain dari HP 2 jutaan ini juga cukup menjanjikan. Mulai dari layar IPS LCD yang mendukung refresh rate 90Hz, SoC Snapdragon 460, memori internal UFS 2.1, sampai speaker stereo dengan preset di rak, khusus Snapdragon 460. SoC ini bukan seri Snapdragon 400 biasa. Ia sudah menggunakan CPU dengan inti performa Cortex A73, maka jangan remehkan performanya saat menjalankan tugas sehari-hari. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa, sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti SoC kencang MediaTek Helio G96, pengisian cepat 33 Watt, dan kamera utama 64 megapiksel. Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan SoC pada masa pandemi. Satu SoC mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui SoC tersebut pada Realme C25Y ini. Pujian dari para pengulas tentu tidak datang tiba-tiba. Pasalnya, SoC yang satu ini terbukti bisa mendongkrak performa ponsel. Tentunya hal itu juga terjadi di Realme C25Y. Untuk penggunaan harian ponsel ini dijamin bebas dari macet, memainkan game masa kini pun oke saja. Yang menarik lagi, Realme membekali HP ini dengan kamera utama 50 megapiksel. Kamera ini bisa diandalkan untuk berbagai skenario pengabdian momen. Adapun Realme C25Y mengandung baterai 5000 mAh yang cukup untuk pemakaian satu hari penuh. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu. Terutama soal SoC yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85, bukan Helio G70 sebagaimana Realme C25. Helio G85 mengandung GPU Mali G52MC2 yang mampu berjalan hingga 1000 mHz, tidak seperti Mali G52-2EEMC2 milik Helio G70 dengan clock speed 820 MHz. Artinya, Realme C25s berpotensi lebih bertenaga ketika dipakai untuk bermain game. HP 2 jutaan yang mampu mencapai kecerahan puncak 570 nit ini juga tetap kuat seperti Realme C25. Pasalnya, ia sudah lolos inspeksi keandalan tinggi dari TUV Rheinland, membuatnya bisa memberi kemampuan tertinggi paling tidak hingga 3 tahun pemakaian. Samsung Galaxy M21 berhasil menyasar kaum milenial dengan berbagai spesifikasi unggul. Pada bagian layar, smartphone ini telah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Samsung Galaxy M21 ini dipersenjatai dengan prosesor kelas menengah milik Samsung sendiri, yaitu Exynos 9611. Prosesor ini dipadu dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB.
pada bagian punggung Samsung Galaxy M21 tertanam 3 kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel untuk kamera utamanya, sedangkan pada bagian depan, terdapat sebuah lensa beresolusi 20 megapiksel. Samsung Galaxy M21 ini tentunya dapat menemani aktivitasmu seharian penuh berkat dukungan baterai berkapasitas 6000 mAh. Baterai ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat 15 watt. Spesifikasi Poco X3 NFC memiliki kemampuan terbaik di HP kelas menengah. Satu hal lagi, harga Poco X3 juga dibanderol murah. Secara kemampuan, Poco X3 ini menjadi HP pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 732G, sebuah prosesor terbaru yang diklaim bisa memberikan performa terbaik, termasuk untuk bermain game. Untuk menyokong kinerja prosesornya tersedia dua varian, yaitu kapasitas RAM 6 atau 8GB dan ROM 64 atau 128GB. Layarnya sudah dibekali dengan refresh rate 120Hz berukuran 6,67 inci. Poco X3 dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33 watt. Salah satu fitur unggulan Redmi Note 10 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED berukuran 6,43 inci. Layar ini pun sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 3. Ada 4 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel dan kamera selfie yang memiliki resolusi 13 megapiksel. Performa Redmi Note 10 ditenagai prosesor Snapdragon 678 dengan pengolah grafis Adreno 612 serta disokong RAM 4GB dan ROM 64GB serta RAM 6GB dan ROM 128GB. Beraktivitas dengan Xiaomi Redmi Note 10 juga bisa seharian berkat baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt.